ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengaosan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kula panjenengan sami saged nglajengaken malih pengaosan rutin kanthi nglajengaken tafsir kita, pengaosan tafsir nglajengaken surat Al-Buruj. Kalomben sampun kita bahas injil punika ayat gangsal welas. Sapunika mlebet ayat 16 sampai ayat yang ke-22 insyaallah. Pertemuan yang lalu pepanggihan Kolomben sampun bahas injil punika beliau Allah dan ingkang maha paring pangapunten, maha penyayang. Dialah pemilik arsy. Arsy yaitu makhluk yang paling besar, yaitu saqful makhluqat. Arsy punika atap utawi payonipun sedanten makhluk. Makhluk yang paling ageng, paling besar, paling luas. Al-Majid yaitu yang agung. Arsy Al-Majid juga maknanya Al-Ulu, tinggi. Ya. Maka Al-Majid ada dua bacaan, Al-Majidu sama Al-Majidi. Kalau Al-Majidu itu berarti sifatnya siapa? Allah. Ya. Allah pemilik arsy itu memiliki sifat Al-Majid, itu Al-Azim, juga Al-Ulu, yang maha agung, maha tinggi. Ya. Juga bisa dibaca Al-Majidi, berarti itu sifatnya arsy. Jadi arsy itu adalah makhluk yang besar. Ya. Juga yang sangat tinggi dan makhluk yang paling tinggi. Dan Allah maha tinggi di atas arsy zatnya. Itu sudah kita bahas kemarin bahwa zatnya Allah di atas arsy, cuma ilmunya meliputi segala sesuatu. Kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya meliputi seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk yang tidak dilihat oleh Allah, sekecil apapun. Tidak ada satu makhluk yang tidak didengarkan oleh Allah. Tidak ada satu makhluk yang tidak diliputi oleh ilmunya Allah. Ya? Meskipun zatnya di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah, ya, dia istawa, ala wartafa'a, dia tinggi berada di atas arsy. Itu zatnya. Dan juga Allah sendiri yang mensifati dirinya wal awwalu wal dhahiru
wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-zahir maknanya adalah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa fawqaka syai'un. Tidak ada satu makhluk pun yang di atasnya Allah. Semua makhluk di bawah Allah, baik di bawah zatnya, di bawah kekuasaannya, di bawah kemuliaannya, ya. Itu Allah punya sifat al-ali, ya, al-a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Tinggi apanya? Ada 3 poin. Uluwul zat, tinggi zat, ya. Ya, tidak ada zat yang melebihi tingginya Allah, ya. Di atas Allah tidak ada lagi, semua di bawah Allah, semuanya rendah. Allah yang maha tinggi. Yang kedua yaitu uluwu sifat. Apa uluwu sifat? Tinggi sifatnya, luhur, sempurna. Allah tidak memiliki sifat kurang sedikit pun. Semua sifat-sifat Allah itu luhur, mulia. Itu makna tinggi. Tidak ada yang rendah, ya, tidak ada yang kurang. Maka Allah gandengkan, Nabi gandengkan juga subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah dan yang maha tinggi. Yang ketiga ulul qahr. Ulul qahr apa itu? Tinggi kekuasaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang kekuasaannya melebihi kekuasaan Allah. Semua kekuasaan yang ada di alam ini semua pemberian Allah. Kenapa? Karena semua kekuasaan adalah milik Allah. Tidak ada seorang raja, seorang penguasa, seorang presiden yang menjadi penguasa, pasti itu pemberian dari Allah. Baik Fir'aun, iblis yang jahat-jahat itu juga diberi oleh Allah. Karena tidak setiap yang diberi Allah mesti diridhoi, belum. Ya, seperti rizki. Semua makhluk diberi rizki, tetapi ketika Allah memberi itu karena maha murahnya Allah. Sampai orang yang menentang Allah pun, sampai orang yang gak beriman kepada Allah pun dikasih rizki. Dan itu namanya istidrat. Sama dengan kekuasaan. Allah memberikan kepada Fir'aun, kepada iblis, Namrud, juga diberikan kepada orang yang soleh. Nabi Sulaiman alaihissalam, Dawud, ya, Jalut, ya, Talut, maaf, ya, diberi kekuasaan. Itu seperti rizki. Oleh karena itu, para jamaah, pertemuan yang kemarin kita bahas Dzul Arsy Al-Majid. Kalau dibaca Al-Majid itu sifatnya arsy, bahwa arsy itu juga makhluk yang paling tinggi, paling besar, tapi indah. Dzul Arsyil Azim, Dzul Arsyil Karim, arsy yang sangat luas dan yang sangat indah. Tetapi semuanya di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mari kita lanjutkan ayat yang ke-16. Fa'alul lima yurid. Hal ataka haditsul junud. Dan seterusnya. Bapak Ibu para jamaah, ayat fa'alul lima yurid, bahwa Allah punya sifat fa'al. Apa arti fa'al? Fa'alul lima yurid artinya adalah yaf'alu bi iradatihi kullama yurid.
bahwa Allah itu yaf'alu bi iradatihi, dengan kehendaknya dia berbuat sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa ma arada min syai'in fa'alah, apa saja yang Allah kehendaki dari sesuatu pasti dikerjakan oleh Allah. Intinya ringkasnya seperti ini. Allah itu fa'alul lima yurid, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Ya. Dan apa yang telah terjadi pasti itu semua atas kehendak Allah. Ya. Napa kemawon ingkang sampun kedadosan mesti niku kanthi kersanipun Allah, takdirnya Allah. Lan napa ingkang dipun kersakaken mesti badhe kelampahan. Benten kalih menungso. Nek menungso niku nek dipun ngersakaken setunggalipun perkawis dereng kantenan terlaksana. Ya. Ketika manusia punya keinginan, aku pengen iki, kelakon mboten? Dereng ten, belum tentu. Ya. Dan apa yang dikerjakan manusia itu juga belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Aku jane iki karep urang ngene. Gitu. Yen piye meneh aku kepeksa. Itu manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yuridu, maka apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Pasti. Tidak ada yang dikehendaki yang enggak terjadi. Dan apapun yang telah terjadi, maka itu juga atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang wujud ini kecuali semua atas kehendak Allah. Ya. Walaupun melalui proses manusia, karena kehendak manusia juga tergantung kehendak Allah. Maka Bapak Ibu para jamaah yang hanya punya sifat fa'alun lima yuridu itu cuma Allah, ya. Yang hanya punya sifat fa'alun lima yurid itu hanya Allah takdir. Jadi ketika berkehendak pasti terlaksana, apa yang terjadi pasti kehendak Allah. Hanya Allah takdir. Ya. Maka dari itu tidak ada satupun makhluk baik di bumi atau di langit yang bisa menghalangi kehendak Allah. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak apa yang telah ditentukan, ditakdirkan Allah. Tidak ada. Dan ketika Allah berkehendak, tinggal mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yunus 82. Ya. Sesungguhnya urusan Allah apabila dia menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Maka kalimat kun fayakun ini tidak boleh dipakai oleh selain Allah. Kan ada itu suatu kelompok yang memakai kalimat ini katanya bisa kun fayakun. Tidak bisa, nggak mungkin. Ya. Seorang makhluk nggak akan mungkin bisa kun fayakun.
Yang mampu itu cuma Allah Ta'ala. Karena kun fayakun berkaitan dengan kehendak. Coba, makhluk mana yang punya keinginan kun fayakun? Tidak bisa. Yang bisa cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pengertian tentang fa'alul lima yurid. Dari sini Bapak Ibu para jamaah, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran Allah memiliki sifat fa'alul lima yurid? Adanya targhib dan tarhib. Apa itu? Adanya harapan ya, dan takut. Kenapa? Ketika Allah punya sifat fa'alul lima yurid, berbuat sekehendaknya, yang dikehendaki pasti terjadi. Dan tidak ada satupun kejadian di muka bumi, di alam semesta, pasti semua kehendak Allah. Maka adanya orang mukmin, orang kafir jadi mukmin, mukmin jadi kafir, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Itu yang kita takutkan. Ada targhib. Maka dari sini kita tidak boleh kemelindi dan kemaki. Tidak boleh sombong. Merasa diri kita sudah mendapat petunjuk, sombong, tidak boleh. Tidak ada rasa takut nanti kalau imannya akan berkurang atau hilang. Harus takut. Ya, kita harus punya rasa takut. Coba perhatikan. Dulu sebelum kaum muslimin berbondong-bondong masuk Islam, mereka memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang matinya kondisinya kafir, tetapi ada yang berbondong-bondong masuk Islam. Artinya Allah itu Maha Kuasa menghidupkan sesuatu yang mati jadi hidup, termasuk hati yang tadinya mati bisa hidup. Ya. Maka jangan mencela manusia. Ketika kamu melihat orang-orang kafir, ya kita benci akan kekafirannya, berlepas diri. Tetapi kita tidak boleh memvonis dia pasti nanti matinya kafir. Tidak tahu kita. Maka nanti dalam faedah juga ketika Allah menyebutkan hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud, ada hikmah yang besar dalam kisahnya Fir'aun. Ya. Rasul yang diutus siapa? Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Ini. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah, tidak boleh tapi kita boleh gembira, boleh senang, karena ini nikmat yang besar. Tetapi ingat, itu semua karunia dari Allah, bagian dari fa'alun lima yurid. Ingat itu. Kita mendapatkan iman, kita bisa beribadah, kita jadi paham. Seperti dulu Kanjeng Nabi tidak paham apa itu iman, apa itu Islam. Wa wajadaka dhallan. Terus fahada. Ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhallan. Dhallan artinya bukan sesat. Nabi pernah menyimpang. Artinya dhallan la ya'riful mal iman, tidak mengenal apa itu iman, wa mal Islam.
Wa ma siratal mustaqim, tidak mengerti, belum. Terus Allah beri petunjuk, fahada, dia beri petunjuk. Sama dengan kita. Maka dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillah." Katakan, karena sebab mendapatkan karunia dari Allah, wa rahmatihi, rahmat dari Allah. Ingat, karunia, rahmat dari siapa? Allah. Karunia apa ini? Dunia? Enggak. Jabatan? Enggak. Ya? Bukan jabatan, bukan nikmat dunia, itu rendah. Ya. Orang itu mau jadi pemimpin tertinggi, hartanya melimpah ruah, tapi kalau nggak beriman, rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Surat Yunus 58. Katakan ya Muhammad, dengan sebab mendapatkan karunia dari Allah, rahmatnya Allah, hendaklah mereka bergembira, senang. Ya. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Yang dikumpulkan apa? Hal mereka senang mengumpulkan dunia. Mereka senang rebutan kekuasaan. Ternyata jenengan iman, kita iman itu lebih baik. Mari kita royokan iman. Betul Pak? Mari kita rebutan iman. Gitu. Maka ayat ini mengandung unsur satu, tarhib, atau dibalik juga boleh. Artinya apa? Ketika kita paham Allah itu berbuat sekehendaknya, ketika berbuat pasti terlaksana, ketika berkehendak pasti terlaksana. Maka yang kita takutkan, dan na'udzubillah min dzalik, apabila Allah berbuat mencabut iman kita, ya, karena orang-orang yang tadinya istiqomah, lurus, murtad pun juga ada. Na'udzubillah min dzalik. Yang tadinya kufur, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa contohnya? Siapa contohnya? Khalid bin Walid, ya toh? Panglimanya orang Quraisy, Abu Sufyan. Dulu Umar itu tidak beriman, dan banyak dari para sahabat dulu nggak beriman. Bahkan ada sahabat yang dulu pernah membunuh pamannya Rasulullah. Siapa namanya? Al-Washi. Budaknya siapa? Hindu. Tapi akhirnya masuk Islam. Fa'alul lima yurid. Maka yang kedua adanya tarhib, harapan. Takut kehilangan iman, takut kehilangan Islam, ya toh? Punya harapan, ya Allah, semoga Engkau senantiasa memberikan hidayah kepadaku. Hendaklah Engkau senantiasa membimbingku ke jalan yang lurus, ya Allah. Hendaklah Engkau senantiasa memberikan taufik kepadaku, ya Allah. Oleh karena itu, doa ini selalu kita baca di dalam Temuti Pak. Surat apa Pak? Al-Fatihah. Lafadznya mana Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, tunjuki kami, baik itu irsyad ataupun taufik, bimbinglah kami, pahamkan kami, berilah kami taufik
ke jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus, melaksanakan tuntutan Shiratal Mustaqim. Itu kita minta setiap sholat, baik wajib ataupun sunnah. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu kehilangan hidayah, sesaat saja dia akan celaka. Ya, maka kita nggak boleh kemelindi, nggak boleh kemaki, nggak boleh sombong. Ketika kita sudah merasa mendapatkan petunjuk, maka hendaklah petunjuk itu dibagi kepada orang lain. Karena setiap orang itu asalnya senang mendapatkan bimbingan. Contoh, orang kebingungan dalam masalah jalan di dunia aja, wes mumet, keblasuk-blasuk, jalan di tau mae golek ira temu-temu. Ketika bertanya, Pak, nuwun sewu, kok badhe tanglet? Gitu. Griyanipun Mas Pahyat niku pundi? Oh mriko. Alhamdulillah, senenge ra karuan. Itu jalan dunia. Orang tersesat itu susah. Dan orang mendapatkan petunjuk itu senang. Apalagi masalah agama. Jadi karena itu, ketika kita merasa sudah mendapatkan petunjuk, dipertahankan. Di antaranya menjaga hidayah itu dengan terus dipupuk, disuburkan, dan itu adanya di majelis taklim. Jangan tinggalkan majelis taklim. Ketika seseorang meninggalkan majelis pengajian, majelis ilmu, halaqah Qur'aniyah, maka hatinya akan gersang. Karena seseorang hatinya itu akan tersentuh, akan menjadi lembut ketika dibacakan Al-Quran. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma anzala minal haqq wa ma nazzala minal haqq. Belum datang waktukah kepada orang yang beriman untuk hati itu biar khusyuk, mengingat Allah dan mengingat, membaca, mempelajari kebenaran yang Allah turunkan. Ayat itu sahabat masuk Islam itu sama Allah. Ketika hati itu jauh dari Al-Quran, maka hatinya itu akan gersang. Tapi ketika kita terbiasa membaca Al-Quran, mengkaji isinya, maka hati jadi lembut. Ya. Betul. Karena itu keterangan dari Allah sendiri. Wala yakunu kaladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ada ini maju teman. Kecepatan ya. Hendaklah orang yang beriman itu jangan seperti ahlul kitab. Apa itu? Ojo koyo ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Ojo dicontoh kuwi. Lah piye to? Fatala alaihimul amad. Dalam waktu yang panjang, gitu. Kemudian apa? Hatinya menjadi keras. Kenapa keras? Mereka meninggalkan Alkitab. Maka umat Islam juga demikian. Ketika umat Islam yang telah Allah turunkan kepada mereka, kepada kita, Al-Quranul Karim, kok nggak kita baca, nggak kita kaji, akan menyebabkan hati kita keras. Kalau hatinya sudah keras jadi mati, bebas mati. Wa katsirun minhum fasiqun, tindak tanduknya, perkataannya, perbuatannya maka akan rusak. Fasik diawali dari hati yang keras.
Maka kita juga bersyukur alhamdulillah selalu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Targhib, tarhib. Dorongan motivasi kita untuk selalu meminta kepada Allah, terutama hidayah. Takut kepada Allah. Yang kita takutkan Allah ketika berbuat, ya, kita berbuat maksiat langsung disiksa. Ya toh? Naudzubillah min dzalik. Kemudian kita takut Allah berbuat kepada kita, tiba-tiba kita mati dalam kondisi su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kita takutkan. Dan ketika Allah berbuat, tidak ada yang bisa melawan, mematikan seseorang dalam kondisi su'ul khotimah. Allah Maha Kuasa. Maka kita minta, ada target, minta kepada Allah supaya kita selalu dibimbing, dimatikan dalam kebaikan, ya. Ini disucikan jiwa kita. Kanjeng Nabi aja masih minta, ya, hatinya disucikan, jiwanya disucikan. Hal ataka hadisul junud, ayat berikutnya. Hal ataka, hal ja'aka ya Muhammad. Domirka di situ kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domir anta, ya. Karena bersambung dengan kata kerja, bukan kok hal atan, anta anda, hal ataka. Artinya ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka, hal ja'aka hadisul junud, kisah tentang al-junud. Apa al-junud? Yaitu mereka adalah tentara-tentara atau pasukan-pasukan atau masyarakat terdahulu. Hadisul junud, khobalul junud, itu tentara-tentara, ya, pasukan-pasukan yang mereka kuat-kuat, tetapi mereka bermaksiat kepada Allah. Masyarakat yang mereka itu bermaksiat kepada Allah, mendustakan para rasulnya. Artinya apa? Madza ahalla bihi minal uqubat, apa yang ditimpakan Allah, siksa apa yang telah Allah timpakan kepada mereka, ya. Siapa yang dimaksud di sini? Fir'auna wa Samud. Di antaranya Fir'aun dan Samud. Siapa Fir'aun? Seorang raja yang memiliki pasukan yang banyak, memiliki kerajaan yang sangat indah, istana yang megah, taman-taman yang indah, kekayaan yang banyak. Siapa Samud? Kaum Samud, umatnya Nabi Saleh alaihissalam. Mereka diberi keahlian ilmu arsitek yang tinggi, membangun gedung tinggi-tinggi. Orangnya raksasa-raksasa, tetapi mereka dibinasakan oleh Allah. Satu, Fir'aun. Bapak Ibu para jamaah, kisah Fir'aun ini dalam tafsir Ibnu Katsir surat Toha ayat 43-44, Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, berangkatlah kamu menemui Fir'aun. Saat ini Fir'aun sedang tagha, melampaui batas. Kenapa Bapak Ibu? Karena Fir'aun sombong, raja yang sombong, mengaku Tuhan, mengaku punya sifat ar-rububiyah, mengaku dia yang berhak disembah.
Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Di dalam ayat ini Ibnu Katsir mengomentari apa? Fi hadhil ayah fiha ibratun azimatun. Dalam ayat ini kisah Fir'aun ini, dakwanya Musa kepada Fir'aun, ini terdapat pelajaran sangat besar. Kalau diruntut dulu Nabi Musa alaihissalam dihupeni Fir'aun di istana. Ketika itu Fir'aun membuat sayembara, pokoknya enek bayi lanang sing lahir pateni. Betul, tentara-tentara diutus untuk nyasak daerah. Pokoknya ada berita, ya, perempuan lahir, lanang wedok, nek wedok cari lanang pateni. Tetapi coba Allah kirim bayi laki-laki ke dalam istana, sing kono-kono dipateni, sing mlebu istana diopek. Itu kalau bukan penjagaan Allah dan kalau bukan kekuasaan Allah nggak akan mungkin dicitus. Siapa tahu ini citus ya? Masya Allah, pelajaran yang besar. Setelah besar ternyata jadi musuhnya. Musuh dalam agama. Bukan berarti Nabi Musa ini kurang terima kasih, kurang beradab. Enggak seperti itu. Nabi Musa dan Harun diperintah oleh Allah. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tetapi Musa Harun menes ketemu Fir'aun, ucapkan dengan ucapan yang layyinan, lemah lembut, ya. Mudah-mudahan dia nanti satu ingat, dua takut. Ingat meninggalkan maksiatnya, takut dia akan menjalankan ketaatan. Allah perintahkan. Apa hikmah di situ? Fir'aun itu manusia paling bengis. Fir'aun manusia paling sombong sampai puncak kesombongannya, mengaku Tuhan. Kan itu. Nabi Musa nggak diundang oleh Fir'aun. Beda agama, beda keyakinan, jauh. Tetapi meskipun demikian Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada penguasa yang namanya Fir'aun supaya ngomongnya yang lemah lembut. Ya. Maka ini pelajarannya apa? Ternyata kita sebagai umat Islam diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Prinsip di dalam kita menasihati pemimpin kita tidak boleh frontal. Seperti yang tercantum dalam hadis rawi Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayan soha li amilin bi amrin fala yubdi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, satu, jangan dinampakkan di halayak ramai. Jangan disebar-sebarkan kekurangan pemimpinnya. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditentang oleh orang yang hanya nuruti hawa nafsu, suka mencela pemerintah, mencela pemimpin. Islam nggak seperti itu sistem menasihatinya. Kita umat Islam dibimbing Kanjeng Nabi, wahyu, bukan nafsu. Saya pernah dialog dengan seseorang, lawang dikritik wae orang sabar-sabar kok mau dinasehati malah digitukan. Ini tuh Kanjeng Nabi.
Yang merintahkan Kanjeng Nabi. Apa kowe luwih pinter timbang Kanjeng Nabi? Dikutukan. Kan itu. Apa kowe luwih pinter timbang Kanjeng Nabi, luwih ngerti? Apa hikmahnya Bapak Ibu para jamaah ketika kita misal memberikan nasihat kepada pemimpin dengan sembunyi-sembunyi. Wala yubdi alaniyah, tidak menyebarkan aibnya. Walakin liya'khud biyadi fayakhluwa bihi, tetapi gandenglah tangannya, jangan delik empat mata. Apa hikmah di situ? Ingat, nasihat itu ibadah. Orang ibadah pengen pahala enggak? Pengen bukan? Pengen. Syaratnya orang itu mendapatkan pahala dalam ibadahnya ada berapa? Ada berapa? Syaratnya orang dalam beribadah supaya mendapatkan pahala ada berapa syarat? 2, 1, 2. Ittiba kepada Rasul. Ikhlas. Tujuan kita menasihati pemimpin itu 4 mata. Orang rame-rame kan luwih ikhlas. 4 mata itu perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah lain apa? Ketika pemimpin itu dinasihati 4 mata, rata-rata mau menerima nasihat. Berbeda dengan disebarkan. Namanya penguasa punya pasukan. Sikat. Akhirnya apa? Kemadharatan lebih besar daripada kemungkaran yang awal yang dikerjakan pemimpin tadi. Ya, misalnya korupsi lah. Itu kan mungkar, kita harus mengingkari. Tetapi kalau cara menasihati dengan 4 mata, pemimpin itu akan lebih menerima daripada disebutkan ini akhirnya ngamuk, terjadi chaos, pembunuhan, penculikan. Bisa mempunyai pasukan berarti madharat timbul lebih besar. Bukan berarti membiarkan kemungkaran, tapi cara merubahnya berbeda. Kalau dengan penguasa, Kanjeng Nabi memberi tuntunan kepada kita. Ya, di antaranya kisah Fir'aun ini sangat besar ibrahnya. Fir'aun yang notabene-nya ketika itu sombong-sombongnya, jahat-jahatnya, tetapi Fir'aun ya, ketika didakwai oleh Nabi Musa dan Harun, Allah perintahkan kepada mereka berdua untuk menasihati dengan lemah lembut. Apakah masih ada harapan? Ada. Orang sesombong itu, orang sejahat itu masih diharapkan apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun siji ingat, eling, sadar. Nek wis sadar akhirnya meninggalkan maksiatnya. Taat apa namanya? Akhirnya beribadah kepada Allah. Yang kedua, aw yakhsha, takut sehingga dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Fir'aun. Maka seorang dai dari situ apa? Tidak boleh memvonis. Seorang dai harus punya harapan. Harapan orang yang dinasihati supaya mau bertaubat. Semoga yang didakwai sejahat apapun didoakan. Semoga Allah memberikan petunjuk, ya, bimbingan. Nanti kalau tidak mau menerima bukan urusan kita. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa'in qabila fadzaka. Nek pemimpin yang dinasihati itu mau menerima, alhamdulillah, itulah yang dituntut. Wa illa, kalau tidak mau menerima nasihatmu, itu kekuasaanmu, karena qad adzalladzi alaihilah, dia telah menunaikan kewajiban kepada pemimpinnya. Itulah para jamaah di antara kisah Fir'aun yang Allah sebutkan kepada kita, Fir'aun wa Samud. Di antaranya kisah Fir'aun yang betul-betul banyak ibrah yang dapat kita ambil, ya. Tetapi karena waktu kita belum bisa melanjutkan, yaitu tentang kisah
kaum Samud itu juga banyak ibrahnya, yaitu kisah Nabi Soleh alaihissalam bersama umatnya yang dulu sudah kita bahas pada surat Al-Fajr, ya, pada surat Al-Fajr yang tadi saya bacakan ketika sholat maghrib. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sini dulu pertemuan kita di malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan akan datang, yaitu membahas sisa ayat yang masih belum dibahas. Rencana saya tadi mau tak selesaikan, tapi karena ternyata juga nggak selesai karena kajian habis maghrib itu ternyata tidak ada 1 jam. Ya, dari maghrib kurangin zikir, sholat sunnah mulai setengah 7, selesainya biasanya jam 7:15, jadi nggak ada 1 jam kalau taklim habis maghrib. Tapi tidak mengapa, sidik-sidik yang penting nyambung dan bisa dipahami. Berkaitan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.